Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing asuransi syariah, Bapak Zulfikar Ali Ahmad SE MSc. Dalam video kali ini kami ingin mencoba membahas mengenai pendapat ulama tentang asuransi. Nah, kenapa sih ada pendapat ulama tentang asuransi? Asuransi sendiri adalah perjanjian antara pihak asuransi, penanggung dan nasabah sebagai tertanggung, di mana penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung jika terjadi risiko atau kerugian tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi bersifat untuk melindungi finansial dari risiko tak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau bahkan kematian. Asuransi menjadi salah satu yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena sebagian ulama terutama ulama konservatif menilai bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, ketidakpastian, maisir, dan riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, sejumlah ulama menyatakan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram. Nah, di sisi lain, sejumlah ulama kontemporer dalam lembaga fatwa seperti MUI membolehkan asuransi, terutama jika dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka melihat asuransi sebagai bentuk ta'awun tolong-menolong yang bertujuan untuk melindungi dari risiko. Hal ini menunjukkan konsep asuransi syariah tafakul yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam karena menghindari unsur-unsur yang dilarang dan mengedepankan keadilan serta transparansi. Nah, di video kali ini ada 9 pokok bahasan. Yang pertama ada pendapat ulama yang mengharamkan, yang kedua ulama yang mensubhatkan, ketiga pendapat ulama yang menghalalkan, yang keempat yaitu meletakkan yang halal dan haram pada tempatnya, yang kelima konsep tamim dalam fikih klasik, yang keenam ada dalil syar'i tentang asuransi, yang ketujuh ada akad asuransi mengandung judi, yang kedelapan ada alasan darurat diperbolehkan asuransi, dan yang kesembilan adalah fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Langsung saja yang pertama yaitu pendapat ulama yang mengharamkan. Nah, di sini ulama berpendapat bahwa asuransi hukumnya haram dalam segala bentuknya, termasuk asuransi jiwa, asuransi kerugian dianggap haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqi, Mufti Yordania, Yusuf Qardawi, dan Muhammad Bahil Al-Mufti, Mufti Mesir. Adapun alasan-alasan asuransi menurut para ulama di atas itu haram karena yang pertama asuransi sama dengan judi atau maisir, yang kedua asuransi mengandung unsur tidak pasti atau goror, yang ketiga asuransi mengandung unsur riba, yang keempat asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Yang kelima premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik bunga atau riba. Yang keenam, asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai. Yang ketujuh, hidup dan mati manusia dijalankan atau dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah. Yang kedua, pendapat ulama yang mensubhatkan, alasan yang melarikan pendapat ini muncul disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan tidak bolehnya di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Kelompok ulama yang menghalalkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi bersifat komersial. Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abu Zahra, guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo di Mesir. Kelompok ini beranggapan dalam asuransi yang bersifat komersial haram dan dalam asuransi yang bersifat sosial hukumnya halal. Yang ketiga, pendapat ulama yang menghalalkan. Pendapat ini disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustama Ahmad Zarko, guru besar hukum Islam di Fakultas Syariah di Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa, penulis kitab Al-Mu'amalah Al-Hadis Al-Wa'ahkumah. Alasan-alasannya mengapa ulama di atas menghalalkan, yaitu tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang melarang asuransi, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Yang kelima, atau asuransi termasuk akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Yang keenam, asuransi termasuk koperasi, yaitu syirka ta'awuniyah. Yang ketujuh, asuransi dianalikan atau dikiaskan dengan sistem pensiun seperti taspen.
Nah, selanjutnya itu meletakkan yang halal dan haram pada tempatnya. Dalam bermuamalah seperti kita dalam transaksi ekonomi seperti asuransi harus dilandaskan beberapa asas karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah. Asas-asas muamalah terdiri dari asas atau keadilan. Dalam muamalah bertujuan untuk mencegah harta hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harus didistribusi merata baik kaya maupun miskin. Yang kedua ada asas al-muamanah, yang itu mewajibkan umat muslim untuk tolong menolong dalam bermuamalah bisnis antara dua pihak atau lebih untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan. Yang ketiga, asas musyarakah menekankan bahwa kerjasama dalam muamalah harus saling menguntungkan. Beberapa harta diperlakukan sebagai milik bersama dan boleh dimiliki secara pribadi. Yang keempat, asas manfaat yang mengharuskan muamalah memberikan manfaat bagi semua pihak. Melanjutkan prinsip tolong menolong dan kepercayaan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Yang kelima, asas antarodin yang menyatakan bahwa setiap muamalah harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak. Nah, selanjutnya yang perlu dihindari dalam kita bermuamalah yaitu maisir atau perjudian. Dalam perjudian seseorang bisa untung, bisa rugi. Yang kedua, goror atau tidak jelas. Bermakna dalam ketidakjelasan atau suatu transaksi yang dilaksanakan. Yang ketiga, haram. Jika objek yang diperjualbelikan haram, maka transaksinya menjadi tidak halal dan tidak sah. Yang keempat, riba. Tambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Yang kelima, batil. Dalam transaksi prinsip yang dijunjung adalah tidak dolim yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama rela dan adil dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada kaidah dalam usul fikih yaitu al-uslu fi al-muallamati al-ibaha illa an ayadula dalilun ala tarhimiha. Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkan. Nah, berkaca dari paparan-paparan di atas, nah asuransi itu halal atau haram? Berdasarkan kedua hasil paparan di atas, asuransi syariah memiliki tujuan dan prinsip yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Apabila dalam asuransi itu dapat mempertahankan asas-asasnya, asas-asas muamalah, dan prinsip-prinsip yang harus dihindari tadi unsur mahrib berarti diperbolehkan. Dan hal ini berlaku sebaliknya. Asuransi syariah berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya yang kelima, konsep tamim dalam fikih klasik. Al-tamim yaitu berarti perlindungan atau asuransi. Memiliki akar sejarah dalam budaya Arab pada zaman Nabi yang dikenal sebagai akilah. Akilah adalah sistem di mana keluarga atau suku bertanggung jawab atas pembayaran diat, uang darah yang jika terjadi pembunuhan tidak sengaja. Praktik ini menumbuhkan rasa saling membantu dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Beberapa konsep tamim dalam fikih klasik yaitu ada al-aqilah, al-muawalat, al-qasamah, at-tanahud, al-umrah, akdal hirasah, dimah khotar torik, al-wadi'ah bil ujrin, dan nizam at-tauqud. Lalu yang keenam itu dalil-dalil syar'i yang mendasari praktik asuransi. Yang pertama itu tentunya ada dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 59 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena itu sebagian dari kita hal ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ada isma. Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam
hal akilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan hasilnya tak ada yang menentang pelaksanakan akilah. Ini adalah kias. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa sistem akilah diterima dalam Islam oleh Rasulullah. Akilah adalah praktik di mana keluarga dan dari pihak laki-laki pelaku pembunuhan ikut menanggung pembayaran diat uang darah kepada ahli waris korban. Sistem ini memiliki kesamaan dengan konsep premi dalam asuransi syariah, yaitu kontribusi keuangan bersama untuk menanggung resiko. Yang ketujuh, akad asuransi mengandung judi. Tentunya ini berkaitan dengan asuransi konvensional, yang mana asuransi konvensional mengandung unsur maisir karena ketidakpastiannya dalam klaim dan pengembalian premi yang bisa menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan asuransi syariah menghindari hal-hal ini dengan sistem dana tabaruk dan akad yang adil, sehingga di dalam asuransi syariah sudah sesuai dengan prosedur koridor syariah dan tidak ada unsur perjudian. Yang kedelapan itu alasan-alasan darurat diperbolehkannya asuransi. Beberapa alasan asuransi dihalalkan yaitu yang pertama, tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak, antarodin. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, mengandung kepentingan umum, masalah yang aman. Sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif untuk pembangunan. Alasan lain diperbolehkannya asuransi yaitu prinsip darurat. Jika tidak ada pilihan lain, sesuatu yang dilarang bisa diperbolehkan. Yang kedua, prinsip maslahah. Asuransi melindungi dari risiko finansial dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, tidak ada alternatif syariah, yang mana asuransi konvensional bisa digunakan jika layanan syariah di sini asuransi syariah tidak tersedia. Yang keempat, kebutuhan yang mendesak digunakan untuk biaya kesehatan, pendidikan, atau perlindungan aset dalam situasi darurat. Selanjutnya yang kesembilan, bahasan yang ke-9 yaitu mengenai fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqah menyatakan bahwa asuransi itu hukumnya boleh atau mubah. Karena hukum asal segala sesuatu adalah halal dan akad tidak terbatas pada bentuk klasik. Bisa berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariah dan ada kesesuaian dengan akad muawalah dan nizam akilah. Yang kedua, Abdul Wahab Al-Khalaf mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya boleh atau jais karena asuransi termasuk akad mudharabah atau bagi hasil. Dan modal dari perusahaan asuransi dikelola oleh perusahaan. Keuntungan dibagi sesuai akad. Yang ketiga, Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram karena menurut pendapat beliau tidak ada unsur tabaruk atau tolong-menolong di dalam asuransi dan dana diinvestasikan kembali dengan sistem riba. Yang keempat, Muhammad Abu Zahroh menyatakan bahwa sebagian asuransi itu halal dan sebagiannya haram. Menyatakan boleh atau halal karena berkaca pada asuransi sosial Ta'mi Atawani karena bersifat tolong-menolong, dan beliau berpendapat haram karena asuransi dapat bersifat komersial, yang mana kalau bersifat komersial cenderung mengandung unsur riba. Selanjutnya fatwa DSN MUI terkait asuransi. Di sini tertera 4 fatwa mengenai asuransi. Yang pertama fatwa nomor 21 tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua fatwa nomor 51 tahun 2006 yaitu mengenai akad mudharabah dan akad musyarakah yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang ketiga fatwa nomor 52 DSN MUI 2006 mengenai akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah. Yang keempat fatwa nomor 53 DSN MUI tahun 2006 yaitu mengatakan mengenai tabaruk dalam asuransi syariah. Untuk
Kesimpulannya, dari pemaparan kali ini, hukum asuransi dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi para ulama tidak ada putusan yang mufakat mengenai asuransi. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan asuransi termasuk akad muamalah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad murabah, mudharabah dan tabarruk. Sementara itu, sebagian lainnya mengharamkan karena dianggap mengandung unsur riba atau gharar, ketidakjelasan, dan eksploitasi. Ada juga yang membedakan antara asuransi sosial yang diperbolehkan dan asuransi komersial yang dilarang. Dewan Syariah Nasional MUI sendiri mengeluarkan fatwa yang membolehkan asuransi syariah dengan prinsip tafakul, yang berbasis tolong-menolong dan bebas dari unsur riba, sehingga sesuai dengan koridor prinsip-prinsip syariah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah wa idza wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.